Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Sabtu pagi usai melakukan lawatan kenegaraan ke Prancis bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron. Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hingga Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan kembali ke Jakarta adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selama di Paris, Presiden Prabowo menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides dan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, serta jamuan makan malam kenegaraan. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ini, Presiden juga melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Paris, Prancis. Pemirsa, selama beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Prancis dan menghadiri berbagai pertemuan strategis bersama dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Dari kunjungan ini, Indonesia pun membawa pulang sejumlah kesepakatan bisnis dan investasi bernilai puluhan triliun rupiah. Lalu seperti apa selengkapnya hasil dari lawatan keempat Presiden Prabowo Subianto ke Prancis? Kita akan bahas dalam segmen Fact Check Metro Siang. Jadi pemirsa, lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis ini membuahkan ada 4 kesepakatan komersial dengan nilai total mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 62 triliun rupiah dengan asumsi kurs 17.800 per dolar Amerika Serikat. Nah, informasi ini disampaikan dalam pertemuan bisnis Indonesia dan Prancis yang dihadiri oleh pemerintah, Kamar Dagang, dan juga pelaku industri dari Indonesia maupun dari Prancis. Kerjasama dengan total nilai mencapai 62 triliun rupiah ini mencakup ada setidaknya 3 sektor, yaitu ada dari energi, perdagangan, dan pertahanan yang selama ini memang menjadi pilar hubungan ekonomi antara Indonesia dan juga Prancis. Pemerintah Indonesia menilai kesepakatan ini bukan hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga bisa membuka peluang transfer teknologi dan juga penciptaan lapangan kerja di dalam negeri ke depannya. Lantas apa saja penjelasan ataupun secara lebih rinci pemirsa 4 kerjasama yang baru saja disepakati antara Indonesia dan juga Prancis? Kita akan bahas bersama pemirsa untuk Anda. Yang pertama ini adalah pembentukan France Indonesia High Level Business Council atau Dewan Bisnis tingkat tinggi antara kedua negara. Dewan bisnis ini diisi oleh sekitar 30 pemimpin bisnis dan juga pelaku industri utama antara dari kedua negara, yaitu dari Indonesia dan juga Prancis. Di mana kehadiran forum ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk mempercepat realisasi investasi, memperkuat kerjasama industri dan juga membuka akses pasar baru bagi produk kedua negara. Nah, salah satu target terukur dari dibentuknya Dewan Bisnis ini pemirsa adalah peningkatan nilai perdagangan bilateral Prancis dan Indonesia hingga 3 kali lipat pada tahun 2035 mendatang atau kurang dari 10 tahun lagi. Nah, sebagai gambaran bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Prancis pada tahun 2024 seperti yang dicatatkan oleh Kemenko Perekonomian Indonesia, ini tercatat sekitar 2,4 miliar dolar AS atau setara dengan 42 triliun rupiah lebih. Namun dalam perdagangan tersebut di tahun 2024 tepatnya Indonesia masih mencatatkan defisit neraca perdagangan dengan Prancis sebesar 532 juta dolar AS atau setara dengan 9 triliun rupiah. Karena itu pembentukan dari Dewan Bisnis antara Indonesia dan Prancis juga dipandang sebagai upaya untuk bisa menyeimbangkan hubungan dagang dan meningkatkan ekspor nasional khususnya oleh Indonesia. Dan pemirsa, 3 perjanjian lainnya ini meliputi sejumlah rencana kerjasama yang lebih konkret atau terinci secara nilainya. Yang pertama adalah kerjasama antara Pertamina dengan SLB atau PT Schlumberger Geophysics Nusantara, di mana kolaborasi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi energi dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi migas. Untuk nilai kerjasama antara Pertamina dan SLB ini pemirsa
Nilainya mencapai 250 juta sampai 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 4,5 triliun sampai dengan 8,9 triliun rupiah. Kita lihat untuk perjanjian yang kedua ini masih melibatkan Pertamina bersama dengan Total Energies yang juga menjajaki kerjasama senilai 900 juta hingga 2,5 miliar dolar AS atau setara dengan 16 sampai 44,5 triliun rupiah. Cakupan dari kerjasama antara Pertamina dan Total Energies ini adalah meliputi pengembangan LNG, biofuel, kemudian energi terbarukan, serta bisnis rendah karbon. Langkah ini dinilai sejalan dengan target dari Indonesia untuk bisa memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya kita lihat satu lagi pemirsa bentuk kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Prancis adalah di bidang pertahanan, di mana terdapat pula rencana kerjasama antara Danantara di bawah PT LEN khususnya dengan perusahaan pertahanan Prancis Thales. Nilai potensial dari kerjasama ini berkisar antara 349 juta sampai 465 juta dolar AS atau setara dengan 6,2 sampai 8,3 triliun rupiah. Fokus utama dari kerjasama ini adalah untuk pengembangan industri pertahanan nasional, termasuk produksi dan juga pengembangan sistem radar yang ditargetkan akan memiliki kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri atau made in Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa skema ini penting karena tidak hanya berorientasi pada pembelian alat pertahanan saja, tetapi juga bisa memperkuat kemandirian industri strategis nasional, terutama industri pertahanan, melalui transfer pengetahuan dan juga peningkatan kapasitas teknologi. Nah pemirsa, selain kerjasama perdagangan, Presiden Prabowo Subianto juga punya oleh-oleh di bidang pendidikan. Kita lihat bersama pemirsa pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pembahasan soal hubungan ekonomi dan investasi, ternyata Presiden juga menyampaikan dalam pidatonya pandangannya mengenai pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Prancis. Ini kami kutip dari pidato Presiden di Paris, bahwa saya sudah menginstruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Jadi menurut Presiden Prabowo, perkembangan dunia ke depan ini akan menuntut generasi muda termasuk di Indonesia untuk punya kemampuan komunikasi yang lebih luas, tidak hanya fokus pada satu bahasa asing yang dominan, tetapi juga termasuk bahasa Prancis. Kemudian ini pun menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan oleh publik karena menyentuh isu pendidikan dan juga kesiapan dari sumber daya manusianya secara nasional. Untuk itu pemirsa ada pula tanggapan dari DPR. Kita lihat berikut ini pemirsa kami kutip di mana usulan terkait pembelajaran bahasa Prancis di sekolah mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 10 atau yang membawahi bidang pendidikan DPR RI disampaikan oleh Lalu Hadrian Irvani. Ia mengingatkan agar wacana tersebut ini bisa dikaji secara dengan matang dan tidak sekedar menjadi bagian dari simbol diplomasi antara kedua negara. Untuk itu juga disampaikan bahwa Komisi 10 ini akan menanyakan lebih detail secara lanjut kepada khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk bisa menjelaskan bagaimana nanti mekanismenya jika harus mempelajari bahasa asing. Karena kita juga mengingat bahwa bukan hanya bahasa Prancis, tapi ketika bertemu dengan Presiden Brazil, ini juga Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Portugis juga menjadi salah satu hal yang penting. Dengan demikian, kebijakan yang diambil ini diharapkan bisa benar-benar memiliki dasar perencanaan yang kuat dan memberikan manfaat bagi peserta didik atau masyarakat dan anak-anak di Indonesia. Pemirsa, lawatan Presiden Prabowo ke Prancis ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas kerjasama ekonomi dan strategis dengan mitra dagang khususnya di Eropa. Dari kesepakatan energi, industri pertahanan hingga pembentukan Dewan Bisnis tingkat tinggi, hasil kunjungan diharapkan bisa mendorong investasi, memperkuat daya saing industri nasional, dan meningkatkan hubungan dagang kedua negara di masa mendatang. Tapi tentu sejumlah wacana seperti pembelajaran bahasa asing yang muncul dari lawatan ini juga perlu adanya pembahasan dan kajian lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.